Puji Tuhan, kembali sebelum kita melakukan aktivitas kita, kembali saya datang kepada saudara, dimanapun saudara berada, kawanan domba yang ada, dengan renungan firman Allah, menyapa dari Gereja Pantai Kosta Indonesia, Jemaat Villa Melati Mas, Tomorrow Church yang ada, TOS yang ada. 1 Korintus 15 ayat yang ke-21. 1 Korintus 15 ayat yang ke-21 tertulis demikian. 1 Korintus 15 ayat 21, saya bacakan untuk saudara. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena satu orang manusia, maka manusia saudaraku semuanya ada dalam ancaman maut saudaraku. Karena Roma 3 ayat 23 berkata, kita semua, Roma 3 ayat 23 tertulis demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena saudaraku satu orang manusia, Adam saudara, yang tidak bisa saudaraku memimpin saudara keluarganya, saudaraku rumah tangganya, dan memimpin saudaraku menjadi imam bagi Hawa saudaraku, maka mereka jatuh ke dalam dosa. Hanya karena satu orang jatuh dalam dosa saudaraku, maka dikatakan bahwa upah dosa ialah maut. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, saudaraku. Roma 6 ayat 23 tertulis, surat Paulus kepada jemaat di Roma, Roma pasal 6 ayat 23. Tetapi sekarang, sebab upah dosa ialah maut. Maut datang karena satu orang. Tapi kebangkitan datang juga karena satu orang. Nah, saudara, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Puji Tuhan saudaraku. Dosa saudaraku tidak bisa saudaraku ditukar dengan perbuatan baik. Dosa saudaraku tidak bisa saudaraku ditukar dengan amal. Dosa tidak bisa ditukar dengan ibadah. Tetapi melalui ibadah saudara kita memperoleh kasih karunia Tuhan, ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kembali saudara, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-21. Saya bacakan kembali untuk saudara. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Nah mari saudara, Tuhan tawarkan kepada kita saudara, ada kebangkitan, ada hidup saudara, ada hidup yang kekal. Roma 6 ayat 23. Bagi siapa? Bagi orang yang mau menerima kasih karunia Tuhan saudara. Efesus pasalnya yang kedua. Efesus pasal 2 kita baca ayatnya yang ke-8. Sebab karena kasih karunia, tadi dikatakan Roma 6 ayat 23, upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal. Tetapi karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, saudaraku. Tidak bisa saudaraku kita tukar saudaraku upah dosa itu maut dengan saudaraku kehidupan kita saudaraku, dengan amal ibadah kita saudaraku dan sebagainya. Hanya melalui kasih karunia Allah. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, maka saudara kita menerima kasih karunia Allah. Ingat, itu diberikan oleh karena kita beriman kepada Tuhan, bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah semata-mata, free, gratis saudara. Ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu, haleluya. Sadar saudara, jangan ada orang yang memegahkan diri saudara, yang berkata menepuk dada saudara, bahwa aku ini, semua ini karena aku. Nah saudara, ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Hidup saudara dengan apa? Dalam saudara damai sejahtera bersama dengan Allah, damai sejahtera bersama dengan Kristus. Oleh karena itu saudara kasih Tuhan, mari kita ini buatan Allah saudara, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang Tuhan persiapkan saudara bagi kita, untuk kita hidup dalamnya. Ada hidup dalam apa? Kasih karunia Allah, kemurahan Allah. Kita boleh diselamatkan. Ingat, bukan hasil usaha kita, bukan hasil perbuatan kita, bukan hasil karena kita ikut terlibat dalam pelayanan dan sebagainya, tapi itu adalah karena kemurahan Allah. Mari hidup dalam kemurahan itu. Maka saudara dan saya dan saudaraku akan menjalani kehidupan ini bersama dengan Tuhan saudaraku, dan kita boleh menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Kita datang pada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kembali hamba-Mu datang padamu, berdoa dan menyerahkan semua kawanan domba dalam tangan-Mu dengan segala aktivitas kegiatan mereka. Ada usaha, ada pekerjaan, ada PT, ada perusahaan, ada toko,
ada restoran, ada rumah makan, ada warung, ada bengkel, ada salon, ada home industri, ada pabrik-pabrik mereka, ada usaha-usaha online mereka. Apapun semuanya bidangnya mereka Tuhan. Tuhan berkati dan Tuhan sertai dan Tuhan lindungi, Tuhan kuasai dan Tuhan menyatakan segala berkat rahmat anugerah-Mu. Apabila ada perjalanan-perjalanan yang mereka lakukan dengan kendaraan dari baik darat, laut maupun udara, Tuhan sertai mereka sehingga di dalam kota, di luar pulau, di luar daerah, sampai di luar negeri, Engkau tetap Immanuel bagi kami semua yang ada. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Terpujilah Engkau kalau selama-lamanya. Anak-anakmu yang sekolah, anak-anakmu yang kuliah, tetap Tuhan berikan hikmat untuk boleh Tuhan dibedakan dari segala satunya. Nama Tuhan dipuji, diagungkan, dimuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur, terima kasih. Haleluya. Amin. Tetap semangat, jangan kendor.